Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, Xiaoyan dan yang lainnya langsung menuju ke depan. Tidak jauh dari situ, mereka bisa melihat di mana istana Cendian berada. Apa yang diperjuangkan orang-orang ini? Longbio melihat sekeliling dengan rasa penasaran. Bagaimanapun ada perkelahian terlihat di mana-mana, dan mereka semua sepertinya ingin bertarung sampai mati, sehingga ada pertempuran sengit terjadi di sekeliling. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan dan sekelompoknya sebenarnya tampak agak aneh, karena dalam adegan ini, mereka sepertinya mengabaikan Xiaoyan dan yang lainnya, yang langsung menuju istana Cendian. Kemudian mereka melihat sebanyak 6 ruang bawah tanah dan secara alami mereka dapat dibagi menjadi 3, 6, atau 9 aula. Semakin lemah aulanya akan semakin mudah. Jadi sebagian besar dari mereka yang lebih lemah, mereka semua akan memilih aula Cendian yang lebih lemah terlebih dahulu. Ketika Xiaoyan dan rombongannya mencapai langit di atas istana Cendian, tiba-tiba gelombang niat membunuh datang dari segala arah. Hei, apakah Anda tidak mengerti aturannya? Apakah Anda sudah mengatur nomor Anda? Sekarang ada sosok yang duduk bersila di mana-mana di sekitar Cendian. Saat ini mereka tidak tahu orang mana yang tiba-tiba berteriak. Tapi semua orang di sekitar mereka memandang Xiaoyan dan yang lainnya yang berdiri di udara secara bersamaan dengan mata jahat. Apakah ini semua peringkatnya? Longbio berkata dengan heran. Adapun pertarungan di belakangnya, Longbio khawatir itu juga karena masalah nomor antrian. Karena sebelumnya Longbio mengira mereka sedang memperjuangkan sesuatu. Tuan, mohon tunggu sebentar karena saya ingin bertanya tentang situasinya. Longbio menunjulkan kepalanya dan berinisiatif bertanya pada seseorang. Namun mata Xiaoyan dingin, jelas dia tidak ingin membuang waktu untuk berbicara omong kosong. Jadi saat Longbio melihat mata Xiaoyan, Longbio langsung mengerti dan dia tidak banyak bicara dan bersembunyi di belakang Xiaoyan. Sekarang tidak ada kerusakan pada istana Cendian yang menunjukkan seperti pertarungan penguasa istana Chen sudah lama terjadi. Tapi saya tidak tahu apakah penguasa istana Chen telah dibangkitkan lagi. Jadi mari kita tunggu di samping, kata Xiaoyan perlahan. Mendengar itu, Longbio penuh semangat juang di saat ini. Dia mengira Xiaoyan ingin dia berusaha menjadi berani dan langsung mengantri. Tunggu, itu membuat saya sangat bersemangat. Longbio berkata dengan marah. Xiaoyan melirik Longbio. Penuh semangat. Tak apa-apa, pergi dan lihatlah. Setelah penguasa istana Chen dibangkitkan, Anda harus segera memberitahu saya. Longbio tercengang saat mendengar ini. Tapi saat ini dia tidak bisa menolak meskipun dia menginginkannya. Tapi senyuman di wajahnya benar-benar membeku dan dia hanya bisa mengangguk. Kemudian Longbio mendekati istana Cendian sambil berbicara omong kosong. Jangan marah. Saya hanya ingin melihat di luar istana Chen. Meskipun ada banyak sosok yang duduk bersila untuk melihatnya, tapi dia harus mendekati istana Cendian. Tapi tidak ada cara untuk bersembunyi dengan begitu banyak orang. Jadi Longbio hanya bisa mengangguk dan membungkuk. Tapi dia bisa menjadi sedikit lebih dekat. Melihat adegan ini, Zhonggu menggelengkan kepalanya berulang kali. Jelas dia merasa sedikit malu untuk beberapa saat. Bagaimanapun, dia juga orang kuat di langkah ke-7 keabadian Kaisar. Tapi mengapa dia menjadi begitu pengecut? Zhonggu hanya bisa menghela nafas. Namun meski cara ini memang agak hina, tapi Longbio benar-benar bisa mendekati istana Cendian. Bahkan tidak ada yang mengambil tindakan terhadapnya. Jangan remehkan orang ini. Dia adalah pria yang bisa membungkuk untuk melakukan pendekatan dan adalah hal yang paling menakutkan.
Karena seseorang yang bisa membuat Anda berpikir dia bodoh, tapi sebenarnya dia adalah yang paling pintar. Jin Doming duduk dan bergumam. Karena meskipun Long Bio tampaknya mau berkompromi, namun nyatanya dialah yang tidak segan-segan mencapai tujuannya dengan cara apapun. Dan inilah adalah kelihayannya. Pada saat ini, Xiaoyan mengabaikan mereka dan memilih duduk di samping, kemudian mengurus urusannya sendiri. Faktanya, ketika Xiaoyan datang ke tempat ini, kekuatan jiwa Xiaoyan juga telah menyapu ke sekeliling, sehingga dia dapat mengetahui bahwa orang yang terkuat di sini adalah langkah ke-8 keabadian Kaisar. Lagi pula untuk kelautan Xiaoyan saat ini, orang kuat di langkah ke-8 tidak lagi cukup mampu di depannya, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di Istana Chen. Meskipun tidak mungkin untuk memahami situasinya dengan jelas, tapi Xiaoyan masih bisa menghitung secara kasar. Menurut kecepatan riset dunia ini, butuh beberapa waktu bagi penguasa Istana Chen untuk dibangkitkan. Saya tidak tahu apakah bahan obat di Taman Lingpu benar-benar bisa ditanam. Xiaoyan bergumam dalam hatinya, kemudian pikirannya memasuki pagoda kekosongan roh. Tapi saat Xiaoyan akan pergi ke Taman Lingpu di lantai 14, Xiaoyan pergi ke pohon dunia di lantai 10 terlebih dahulu. Kemudian di pinggiran pusat, sebuah cabang tumbuh di udara. Saat Xiaoyan melihat gahan itu, Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Jelas, dia tidak menyadarinya sebelumnya, karena di dahan tebal ini, dengan cabang yang tumbuh keluar, sebenarnya ada dedaunan di cabang-cabang ini. Mungkinkah ini daun dari pohon dunia? Xiaoyan berkata dengan heran. Karena untuk memperbaiki penghalang dunia, Xiaoyan perlu menggunakan kekuatan pertahanan yang kuat dari Goyan untuk menembusnya dengan paksa. Atau menggunakan daun pohon dunia. Tentu saja ini adalah informasi dari nomor 7 di alam Dewa Kekacauan. Namun mengenai masalah ini, apakah itu benar atau tidak? Xiaoyan tidak tahu apakah metodenya sesederhana itu. Apakah Anda ingin menggunakan ini untuk membantu dunia kuno Dewa Iblis Abadi? Tepat ketika Xiaoyan memikirkan masalah itu, tiba-tiba suara Zhan tua terdengar pelan. Bukan itu masalahnya. Untuk saat ini mungkinkah daun dunia ini tidak diinginkan? Xiaoyan bertanya dengan serius. Bagaimanapun hubungannya saat ini dengan dunia kuno Dewa Iblis Abadi tidak baik. Meskipun Xiaoyan menyetujui kehendak Dewa Iblis Abadi, namun itu hanya secara lesan. Dan setelah melihat pohon dunia di depannya, daunnya juga tidak banyak. Bahkan bisa dikatakan jumlahnya sangat sedikit. Setiap pohon dunia itu mewakili sebuah dunia, tapi tentu saja untuk saat ini daun-daun tersebut belum mencapai tahap melahirkan dunia. Dan saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa keselamatan juga berarti kehancuran. Segala sesuatu di dunia ini adalah memeriksa dan menyeimbangkan. Jadi apa yang Anda peroleh, pastilah sesuatu yang hilang. Zhan tua berkata sambil berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia baru saja menjelaskan kepada Xiaoyan, namun dia tidak memblokir atau berpartisipasi dalam keputusan apapun yang diambil Xiaoyan. Terima kasih Zhan tua atas bimbingan Anda, kata Xiaoyan sambil sedikit mengepakkan tinjunya dengan hormat. Bagaimanapun Zhan tua telah menemani Xiaoyan dari benua Doudi sampai saat ini. Dan hal ini telah berkembang dari kebutuhan untuk mengambil resiko dan bantuan. Hingga sekarang, Xiaoyan mampu berdiri sendiri. Jika dibandingkan dengan zaman Kaisar Dou, Xiaoyan sekarang memiliki kekuatan dan pikirannya sendiri, dan ini tidak lagi sebanding dengan masa lalu. Yang benar-benar Xiaoyan selalu ingin membicarakannya dengan Zhan tua sebelum mengambil keputusan. Tapi sekarang, Xiaoyan juga merupakan monster tua yang telah hidup hampir 10.000 tahun. Jadi secara alami, pikiran dan perhitungannya juga telah meningkat dari hari ke hari. Jadi dalam kata-kata singkat Zhan tua, Xiaoyan secara alami dapat memahami pro dan kontra dari kata-katanya. Jika saya ingin menggunakan daun ini untuk menyelamatkan dunia kuno Dewa Iblis Abadi,
apakah saya harus menanggung akibatnya? Xiaoyan berkata perlahan. Tidak hanya Anda, tapi dunia kuno Dewa Iblis Abadi juga akan menanggungnya. Karena sebab dan akibat dari pohon dunia dapat membawa vitalitas yang tiada habisnya, atau akan membawa kehancuran tanpa akhir. Jadi, meskipun daun pohon dunia dapat menyelamatkan dunia kuno Dewa Iblis Abadi, namun ada juga harga yang harus dibayar. Jadi dalam hal ini, daun pohon dunia tidak bisa digunakan dengan mudah, kecuali dalam keadaan putus asa. Kata Yang Tua perlahan. Jelas, dunia kuno Dewa Iblis Abadi juga belum memberi Xiaoyan kondisi yang setara dengan daun dunia. Jika hanya memberinya sedikit keberuntungan dari kehendak Dewa Iblis Abadi saja, itu tidaklah cukup. Karena jika daun dunia ini memiliki kemampuan yang begitu kuat, Xiaoyan juga harus memiliki beberapa lembar dunia yang tersisa. Dan Xiaoyan harus mencadangkan untuk tujuan mempersiapkan kebutuhan tak terduga di dunia sensi. Jadi Xiaoyan hanya bisa mengangguk setelah mendengar penjelasan Yang Tua. Oleh karena itu, dia tidak melanjutkan bicaranya lagi. Bagaimanapun, Xiaoyan tidak memiliki banyak waktu. Jadi dia langsung pergi ke Taman Lingpu untuk memeriksa apakah bahan obat yang dia tanam telah tumbuh. Lagi pula, semua bahan obat yang Xiaoyan ditanam itu adalah bahan obat untuk penyempurnaan pil pemecah racun Tianling. Bagaimanapun juga, Xiaoyan harus bersiap untuk mengalahkan Neng Yo. Lagi pula, Neng Yo jauh lebih sulit dihadapi jika dibandingkan dengan Tian Xun. Terlebih lagi, Neng Yo juga memasuki gerbang kuno bersama Xiaoyan. Hanya saja sejauh ini, Xiaoyan menemukannya lagi di tempat ini. Jika Xiaoyan bertemu dengannya, begitu dia langsung berhadapan dengannya, Xiaoyan juga khawatir pertempuran mungkin tidak bisa dihindari. Tentu saja, Xiaoyan juga ingin menyelesaikannya secepatnya. Karena untuk menghindari pohon tumbuh menjadi lebih besar di kemudian hari, Xiaoyan juga harus menebang sampai ke akarnya. Karena jika Neng Yo benar-benar bisa menerobos ke ranah keabadian para dewa, maka situasinya mungkin akan jauh lebih sulit. Bagaimanapun, Neng Yo tidak sesederhana itu. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.